Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu di video kedua ya untuk biologi. Di pertemuan kedua ini, Bapak akan membahas mengenai mekanisme penghantaran impuls ya atau rangsangan ya. Mungkin pada saat lagi pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang sistem koordinasi ya, bahwa sistem koordinasi itu sendiri adalah kerjasama dari 3 sistem ya, yaitu sistem saraf, sistem endokrin atau hormonal, satu lagi adalah alat indera ya. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah rangsangan itu bisa dihantarkan ya atau diteruskan dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Mungkin kemarin kan kita sudah belajar tentang mana nih videonya ya? Oh ini nih ya. Mungkin kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian sel saraf ya. Kemudian kita juga belajar bahwa ada proses perjalanan ya, dari mulai panas gitu kan ya, terus diterima sama tangan, nah terus dibawa kan rangsangan itu kan dari satu neuron ke neuron yang berikutnya kayak gitu sampai nanti berakhirnya itu menujunya ke otak kayak gitu ya. Nah inilah yang hari ini akan kita pelajari ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana rangsangan itu bisa dibawa dan dihantarkan dari sel saraf yang pertama ke sel saraf yang kedua. Mungkin nanti bahasan kita ada dua ya, yaitu bagaimana apa yang terjadi ketika ada rangsangan datang misalkan ya. Jadi ketika ada rangsangan datang kayak gitu ya, kan pertama kali kan rangsangan diterima sama dendrit ya, dendrit yang ujung sebelah sini nih. Nah gimana sih bisa rangsangannya itu berpindah dari dendrit yang ujung sebelah sini terus bergerak sampai menuju dendrit yang sebelah sini. Nah itulah bahasan pertama kita ya, yang akan kita bahas kayak gitu. Nah jadi pembahasan yang pertama kita bagaimana rangsangan itu bisa berpindah di dalam neuron atau di dalam akson itu sendiri ya. Nah lalu kan nanti kan setelah udah sampai ujung ini akan ditransfer ke neuron yang berikutnya kayak gitu, nanti diterima sama dia ya. Nah ini yang akan kita pelajari yang kedua nih, bagaimana rangsangan atau impuls itu bisa ditransfer dari neuron satu menuju neuron yang berikutnya kayak gitu. Nah ini pembahasan kedua kita ya. Oke, nah sekarang kita bahas yang pertama dulu nih gitu ya, bagaimana rangsangan itu bisa bergerak dari dendrit yang satu atau dendrit yang ujung sebelah kiri ke dendrit yang ujung sebelah kanan atau di dalam akson itu sendiri ya, bagaimana rangsangan itu bisa bergerak ya. Oke, jadi tadi ada dua pembahasan kita ya. Jadi mekanisme rangsangan itu menghantar atau berjalan saat di dalam akson itu sendiri ya, atau di dalam neuron itu sendiri. Kemudian yang kedua saat terjadi sinapsis. Apa sih sinapsis itu? Sinapsis itu tadi tuh ya, ketika dia mau dipindahin dari neuron satu ke neuron yang berikutnya. Ini peristiwanya namanya adalah sinapsis ya. Oke ya, ini yang Bapak akan bahas ya hari ini ya. Jadi dua ya, yaitu saat di dalam akson perpindahannya dan saat mau ditransfer ke neuron atau akson yang berikutnya ya. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang mekanisme perpindahannya, saat di dalam akson itu kerjanya itu melibatkan dua ion ya. Kerjanya itu melibatkan dua ion, yaitu ion Na+, yang satu lagi adalah ion K+, ya. Nah, Na+ itu nanti yang tandanya itu positif ya, yang ungu-ungu nih warnanya ya, yang tandanya itu positif ya. K+ itu tandanya yang negatif. Pak, kan Na+ sama K+ itu muatannya sama-sama positif. Tapi kenapa Pak kok di situ K+-nya itu muatannya negatif? Jadi
plus sama minus yang ada di gambar ini bukan menunjukkan muatan. Karena ya kalau muatannya ya dua-duanya positif kan, Na itu muatannya positif, K juga muatannya positif. Tapi menunjukkan konsentrasi. Maksudnya gini, konsentrasi Na plus itu lebih tinggi, ya konsentrasinya lebih tinggi, atau jumlahnya dia di dalam akson itu lebih banyak. K plus jumlahnya atau konsentrasinya lebih rendah, atau jumlahnya itu cuman sedikit yang ada di dalam akson, sehingga dia itu Na plus itu konsentrasinya lebih banyak, lebih positif. K plus konsentrasinya lebih sedikit atau lebih negatif, sehingga di situ tandanya adalah plus dan minus. Sekali lagi ya Bapak ulangi ya, plus sama minus yang ada di akson itu bukan menggambarkan muatannya, karena muatan Na sama K itu sama-sama plus ya kan, makanya Na plus sama K plus kan. Tapi plus minus itu menunjukkan konsentrasinya atau jumlahnya atau kadarnya. Na plus jumlahnya di dalam akson lebih banyak, sehingga dia muatannya atau dia itu lebih positif kayak gitu ya. Nah, K plus itu konsentrasinya atau jumlahnya itu lebih sedikit, sehingga dia itu lebih negatif. Paham ya sampai sini ya? Jadi sekali lagi bukan tentang muatannya, tapi konsentrasinya atau jumlahnya ya. Oke, nah mulailah kita ya. Saat terjadinya rangsangan gitu, misalkan kemarin ya Firman tidak sengaja memegang panci yang masih panas kayak gitu ya. Nah, ada kan timbul rangsangan kan ya, timbul yang namanya sebuah rangsangan. Nah, perlu kalian ketahui, rangsangan yang masuk melalui alat indera kita tadi itu ya, ketika megang panci yang panas kan, panas itu diterima sama tangan kita kan, kulit kita, alat indera kita ya. Nah, itu rangsangannya berupa arus listrik. Coba kalau di fisika apa sih definisi arus listrik itu? Kan waktu SMP sudah pernah belajar ya. Arus listrik. Jadi kalau misalkan contohnya nih ya, di dalam sebuah kabel gitu ya, itu kan mengalir listrik kan di dalamnya kan. Itu maksudnya apa sih definisinya? Kalau arus sungai itu kan misalkan ini sungai nih, misalkan ini sungai ya, ada air yang mengalir kan, kayak gitu kan, nah itu disebut arus sungai. Tapi kalau arus listrik itu berarti di dalam kabel ada sesuatu yang mengalir kan. Apa sih yang mengalir itu sebenarnya ketika kita belajar listrik ya? Yang mengalir itu sebenarnya adalah elektron, ya nggak? Jadi ada elektron-elektron gitu ya, ada elektron-elektron nih yang mengalir gitu ya, jutaan elektron yang mengalir. Nah itulah mengapa makanya elektron itu bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan iPad kalian kayak gitu ya. Nah itu karena adanya elektron yang mengalir. Jadi arus listrik itu sebenarnya adalah elektron yang mengalir di dalam kabel kayak gitu ya, itu disebutnya arus listrik. Kalau arus sungai kan air yang mengalir di sungai kan, di bantaran sungai. Kalau misalnya arus listrik itu elektron yang mengalir di dalam kabel kayak gitu ya. Itu definisinya. Jadi arus listrik itu berupa elektron. Kita udah belajar lah ya di kimia, elektron itu muatannya apa sih? Positif atau negatif? Negatif ya. Jadi rangsangan itu akan berupa elektron yang muatannya itu adalah negatif. Nah, ketika pertama kali kan diterima sama dendrit ya, sama dendrit, kemudian masuk ke badan perikarion ya atau badan sel saraf. Nah, baru nanti dia ke dalam akson ya atau neurit ya. Nah, pada saat elektron-elektron ini mau bergerak gitu ya, dia ketemu sama yang muatan negatif kan. Jadi elektron itu sendiri kan muatannya negatif, ketemu sama muatan negatif, ya enggak? Kira-kira kalau negatif sama negatif apa yang terjadi? Tolak menolak kan? Dia nggak mau, muatan negatif itu tidak mau ketemu sama yang muatannya negatif lagi. Ya enggak? Makanya kalau ada orang cowok suka sama cowok atau cewek suka sama cewek itu aneh ya, karena partikel sebesar elektron aja dia patuh sama aturan Tuhan ya, sama aturan Allah ya. Dia nggak mau yang namanya lesbian atau homo gitu, nggak mau itu ya. Nah sehingga apa yang terjadi kayak gitu. Nah ya udah makanya
elektron yang mau lewat, yang mau masuk ini, dia akan menolak muatan negatif yang ada di dalam akson, sehingga muatan negatifnya disuruh keluar dulu, diusir sama dia, kayak gitu ya. Sebaliknya, muatan negatif itu sukanya sama muatan positif, ya, sukanya sama muatan positif, kayak gitu. Oh, bentar deh. Bapak, dari Bapak ulangi ya peristiwanya ya, dari awal dulu, gitu ya, dari awal dulu. Mana ya? Nah, ini tadi ada muatan negatif ya, kemudian ada muatan positif ya. Nah, sebelum ada rangsangan dulu ya, Nah, jadi keadaan awal saat tidak ada rangsangan ini disebut dengan keadaan polarisasi ya. Ini saat belum ada rangsangan. Nah, dimana ketika belum ada rangsangan itu, muatan positifnya itu di luar, muatan negatifnya di dalam, kayak gitu ya, saat rangsangan belum datang ya. Oke, baru tuh tadi Bapak lanjutkan ya. Pada akhirnya kan rangsangan datang dalam bentuk elektron ya. Elektron itu muatannya negatif. Saat dia masuk, dia kepengen lewat kan. Nah, di depannya ada muatan negatif juga. Dia nggak mau kan bertemu kan. Maka si elektron itu ngusir muatan negatif yang ada di dalam menuju keluar. Nah, sebaliknya, dia itu sukanya sama muatan positif. Muatan positif kan awalnya adanya di luar tuh. Nah, kemudian ditariklah sama dia menuju ke dalam. Sehingga gambarnya jadi seperti yang kedua ini ya. Muatan positifnya di dalam, muatan negatifnya ada di luar. Paham ya sampai sini ya? Kenapa muatan positifnya bisa masuk ke dalam, Pak? Karena elektron itu yang bermuatan negatif menarik dia sehingga dia masuk ke dalam. Kenapa muatan negatifnya bisa sampai ada di luar? Karena elektron yang bermuatan negatif tadi menolak dia sehingga dia menuju ke luar, berdifusi menuju keluar ya. Nah, keadaan yang kedua ini adalah keadaan yang disebutnya dengan depolarisasi. Ya, saat rangsangannya masuk ya. Saat rangsangannya masuk atau saat ada rangsangan ya. Nah, ditandai dengan apa? Muatan positifnya masuk ya, atau di dalam, muatan negatifnya ada di luar. Ya, atau kalau misalnya bahasanya muatan positif tadi apa sih? Na plus kan. Na plusnya masuk, muatan negatifnya apa? K plusnya ada di luar. Paham ya sampai sini ya? Ini keadaan depolarisasi. Nah, kemudian kan dia mau bergerak dong, kagak selamanya ada di sini dong. Dia mau bergerak lagi kan ke sisi yang sebelah kanan kayak gitu. Nah, sementara di sisi yang sebelah kanan muatan negatifnya itu masih ada di dalam, ya enggak? Muatan negatifnya masih ada di dalam. Nah, sama perlakuannya seperti yang tadi. Muatan negatifnya itu ketika elektronnya lewat ya, muatan negatifnya itu disuruh keluar gitu ya, muatan positifnya disuruh ke dalam. Jadi like a boss ya, kayak raja banget ya. Gue mau lewat nih, minggir yang muatan negatif gitu ya. Sini yang muatan positif gitu ya, mendekat ke gue gitu ya. Kalau analoginya itu seperti itu, neuron itu ya, atau apa sih, rangsangan yang berupa elektron itu ya. Sehingga jadi gantian kan, ketika di posisi yang ketiga muatan positifnya itu ada di dalam, yang sebelah kanan ya, muatan negatifnya ada di luar. Nah, nasibnya yang sebelah kiri gimana, Pak? Nah, karena yang sebelah kiri itu sudah tidak ada lagi elektron, maksudnya elektronnya sekarang udah pindah ke yang sebelah kanan, maka dia akan balik ke keadaan semula. Keadaan semula itu apa? Nah, yang tadinya muatan positifnya itu ada di dalam, keluar lagi. Yang tadinya muatan negatifnya itu ada di luar, masuk lagi ke dalam. Sehingga pada posisi yang ketiga, muatan negatifnya itu masuk lagi, muatan positifnya keluar lagi. Jadi ketika rangsangannya itu atau elektronnya itu sudah tidak ada, maka dia akan kembali lagi ke posisi semula. Makanya ini disebutnya adalah repolarisasi. Ya, re itu kan artinya kembali ya. Jadi kembali menjadi polarisasi, yaitu positifnya itu balik lagi keluar, negatifnya itu balik lagi ke dalam. Ini saat rangsangannya udah nggak ada ya, kayak gitu. Paham ya?
uh, apa sih namanya, mekanisme penghantaran impuls melalui akson. Yang pertama itu adalah polarisasi. Saat belum ada rangsangan, positifnya di luar semua, negatifnya ada di dalam. Kemudian saat elektron datang, positifnya itu masuk karena ketarik sama elektron, negatifnya itu keluar ya, karena ditolak sama si elektron. Nah, kemudian setelah rangsangannya itu pergi gitu ya, dia akan kembali lagi seperti keadaan semula, positifnya akan keluar lagi, yang negatifnya akan masuk lagi. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini mekanisme melalui akson. Nah, berarti yang pertama udah ya, mekanisme bagaimana rangsangan itu bisa berpindah dari ujung sini ke ujung yang sebelah sini ya. Kayak gitu. Dah. Sekarang yang kedua. Kan dia kan ketika udah sampai ujung, ketika udah sampai ujung gitu ya, dia mau mentransfer ke neuron yang berikutnya kan. Peristiwa pentransferan rangsangan atau impuls dari satu neuron ke neuron yang berikutnya ya, ini peristiwanya nih dari neuron satu ke neuron yang berikutnya, ini yang kita sebut dengan nama sinapsis ya. Bapak ulangi, sinapsis itu adalah peristiwa transfer impuls atau rangsangan atau elektron tadi ya, dari satu neuron ke neuron yang berikutnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, misalkan ini kan kalau secara sederhana aja kan gambarnya kayak gini. Kalau misalnya Bapak zoom, Bapak perbesar nih, gambarnya akan seperti ini ya. Nah, misalkan ini adalah neuron yang pertama. Ya, ini adalah neuron yang pertama. Yang ini adalah neuron yang kedua. Nanti kan akan ditransfer ya elektronnya ya. Neuron yang pertama ini dikenal juga dengan nama membran prasinapsis. Membran prasinapsis. Pra itu berarti artinya sebelum. Jadi membran pertama atau membran sebelum terjadinya sinapsis atau membran sebelum si rangsangannya ini ditransfer. Nah, berarti kalau misalnya yang sebelumnya itu pra, berarti yang neuron kedua itu adalah membran. Kalau sesudah apa? Pasca sinapsis, atau membran ketika sinapsisnya itu sudah terjadi, atau ketika rangsangannya itu sudah ditransfer sama dia menuju ke dia gitu ya, atau makanya sebutnya membran pasca sinapsis atau sesudah rangsangan itu ditransfer dan diterima sama dia ya. Oke, nah sekarang peristiwanya bagaimana Pak kalau sinapsis itu? Jadi peristiwanya begini ya. Ini kan sebenarnya nyambung yang tadi ya. Nyambung yang tadi ini nyambung yang ini gitu kan ya. Nah, ke sini gitu ya. Tadi Bapak ulangi lagi ya, rangsangan itu datang gitu ya. Rangsangan itu datang berupa elektron, ya kan? Nah, sebelum pada akhirnya si elektron ini ditransfer ke neuron yang berikutnya, elektron ini nggak bisa ditransfer kalau tidak ada kendaraan. Jadi manja banget ya si elektron ini ya. Jadi dia jadi kalau dia mau ditransfer ke neuron yang berikutnya, dia tuh butuh kendaraan gitu ya, karena memang elektron itu nggak bisa gitu main transfer aja tuh nggak bisa. Dia butuh yang namanya kendaraan. Nih bahasa gampangnya aja ya gitu, bahasa gampangnya dia butuh kendaraan. Jadi nanti si elektron ini nih yang warna ungu ini nih, yang titik-titik ini nih, dia akan masuk ke kendaraannya dia ya, yang akan membawa dia menuju ke neuron berikutnya ya. Kendaraan itu namanya adalah vesikula sinapsis ya. Vesikula tuh kayak kantong ya, atau kantong sinapsis yang akan membawa dia ya menuju ke neuron berikutnya. Nah, ketika dia sudah terbungkus sama vesikula sinapsis, dia akan bereaksi ya, membentuk senyawa kimia yang kita sebut dengan nama neurotransmitter. Keren banget ya namanya ya. Transmitter itu artinya apa sih? Mungkin kalau kalian pernah nonton film, kalau kalian anak IT atau kalian pernah nonton film Transformer gitu, transmitter itu tuh kayak
apa ya, sinyal ya, dia tuh kayak sinyal gitu. Dia seperti sinyal. Neuro itu berarti neuron, jadi sinyal dalam bentuk neuron ya, sinyal yang ada pada neuron kayak gitu ya kan. Memang nanti yang akan ditransfer sama dia itu berupa gelombang. Contohnya misalkan nih, Wahyu nelpon Caca misalkan ya. Nah itu kan sebenarnya antara HP-nya Wahyu sama HP-nya Caca itu ada sinyal kan, ada sinyal dalam bentuk gelombang ya, cuman gelombangnya ya yang nggak kelihatan tuh karena gelombang elektromagnetik ya. Gelombang yang menghubungkan HP-nya Wahyu sama HP-nya Caca. Nah sama antara neuron 1 sama neuron 2 gitu ya, ketika si elektronnya ini ditransfer, dia itu ditransfernya dalam bentuk gelombang kayak gitu. Makanya disebutnya neurotransmitter. Transmitter itu kan sinyal ya, sinyal dalam bentuk gelombang. Neuro itu neuron, jadi terjadinya antar neuron kayak gitu ya. Nah baru ketika dia sudah menjadi neurotransmitter gitu ya, baru si elektron ini bisa ditransfer tadi ya melalui gelombang elektromagnetik kayak gitu. Jadi makanya kita sedikit belajar fisika di sini ya kayak gitu. Jadi ditransfer melalui gelombang elektromagnetik atau berupa sinyal kayak gitu ya. Nah diterimalah sama si vesikula sinapsis yang ada pada neuron kedua. Nah kemudian dia kembali membentuk neurotransmitter lagi ya, neurotransmitter. Nah nanti neurotransmitternya itu pecah ya. Nah nanti elektronnya itu akan diteruskan lagi ke ke akson yang berikutnya, sehingga nanti mengulang lagi nih peristiwa yang ini nih ya. Nanti ketika neurotransmitter pecah, elektronnya datang gitu ya, terus ketemu sama muatan negatif, ditolak lagi, muatan positifnya masuk lagi, muatan negatifnya keluar kayak gitu ya. Terus nanti dia bergerak lagi, terjadi depolarisasi, kemudian bergerak lagi, terjadi repolarisasi, kemudian dia nanti bergerak lagi menuju ke vesikula sinapsis, menjadi neurotransmitter lagi gitu ya, ditransfer lagi melalui proses sinapsis ya. Habis sinapsis balik lagi ke sini gitu ya, polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, kemudian sinapsis lagi menuju ke neuron yang ketiga, terjadi begini lagi gitu ya, terus saja ya, sinapsis lagi menuju neuron yang keempat, terus saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu sampai nanti bermuaranya ke otak kayak gitu ya. Nanti baru deh otak akan menerjemahkan elektron-elektron yang dibawa sama sama sistem saraf kamu ya, yang tadi mentransferkan sinyal-sinyal tersebut, sinyal-sinyal elektron tersebut gitu. Baru dia nanti otak kamu otak kamu akan memproses, oh ternyata nih tindakannya nih kalau kena panas harus seperti ini, kalau rangsangannya berupa bau harus seperti ini, kalau rangsangannya berupa ini tindakannya begini kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa ya yang terjadi di dalam tubuh kita itu sangat luar biasa banget gitu. Mungkin sebenarnya pada saat Firman kena panci panas gitu ya, itu kan tindakannya cepat banget kan, tindakannya cepat. Misalnya kalau Firman kena panas nih, kena panci panas gitu ya, itu kan dalam hitungan detik dia udah langsung teriak, udah langsung menghindar tangannya. Tapi sebenarnya proses yang terjadi di tubuh kita ini seperti ini gitu ya, begitu kompleks gitu ya proses yang terjadi di tubuh kita, tapi itu semua berlangsung dalam hitungan sepersekian detik kayak gitu ya, si aksonnya itu masuk kayak gitu. Jadi betapa luar biasanya ya Allah itu menciptakan tubuh kita selengkap ini. Kalian bayangin deh kalau ada aja sesuatu yang terganggu di perjalanan si akson ini, misalkan Na plusnya nggak ada, K plusnya nggak ada kayak gitu ya, atau dia nggak bisa membentuk neurotransmitter, kira-kira rangsangan itu bakal nyampe otak apa nggak? Nggak bakalan nyampe otak kan kayak gitu. Makanya kalau misalkan rangsangannya itu sudah tidak bisa mencapai otak, ya udah pilihannya cuma ada dua kan ya. Yang pertama adalah jadi penghuni rumah sakit jiwa ya kan. Ya kan, karena ketika kita ada rangsangan, misalkan nih teman kamu ngelawak kayak gitu ya, rangsangan itu kan berupa lucu gitu kan ya. Nah lalu nanti kamu menanggap, otak itu nyuruh kita buat ketawa kan kayak gitu. Atau misalkan kamu ngedengar berita duka cita,
Nah, otak kita nyuruh supaya air mata itu keluar, rangsangannya itu berupa sedih kan, berupa rasa sedih, otak nyuruh kita untuk air mata kita keluar kayak gitu kan ya, mewek kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan orang gila kayak gitu ya, eh ketika beritanya sedih dia ketawa. Salah kan, salah salah informasi di otaknya. Nah, itu kan itu bahayanya. Jadi ketika ada satu aja gangguan nih dalam proses perjalanannya si rangsangan ini, ya luar biasa itulah jadilah dia orang gila ya nggak, yang mestinya beritanya ketawa dia sedih, yang mestinya beritanya sedih dia ketawa kayak gitu, atau ngomong sendiri atau halu tingkat tinggi kayak gitu kan ya. Atau yang kedua, selain jadi penghuni rumah sakit jiwa, dia stroke. Orang stroke juga sama. Orang stroke itu dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya, dicubit juga dia kagak kagak kesakitan, kaku gitu. Kenapa? Karena saraf-sarafnya ini semuanya sudah mati kayak gitu ya. Dikasih rangsangan, rangsangannya tidak sampai ke otak kayak gitu ya. Ya makanya sekali lagi Bapak mau ngajakin kalian untuk mari sama-sama kita bersyukur ya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang nggak seberuntung kita. Padahal ini kelihatannya sangat sederhana ya, terjadi dalam hitungan sepersekian detik, tapi kalau Allah cabut kenikmatan ini, entah neurotransmitter yang nggak ada, atau Na plus yang nggak ada, atau K plus yang nggak ada, ya kamu juga dalam hitungan sepersekian detik akan gabung ya dengan penghuni rumah sakit jiwa itu kayak gitu. Makanya kita semua harus bersyukur ya. Anak IPA itu seharusnya bersyukurnya lebih daripada anak IPS. Kenapa? Karena ketika kamu belajar IPA itu kamu lebih dekat sama Allah kan, kamu lebih dekat dan lebih mengenal keluar biasaannya Allah gitu ya, atau amazingnya Allah gitu ya menciptakan ini semua. Kalau anak IPS kan enggak kan, yang dipikirin sama dia dunia mulu, duit lah yang dipikirin sama dia kan ekonomi ya kayak gitu ya. Ya itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Tolong nanti LKS-nya dilanjutkan ya di rumah ya. Sampai mana nih? LKS sistem koordinasi nomor kemarin kan sampai nomor 4 ya. Dilanjutkan nomor 5 dan nomor 6. Tolong kan waktu kalian kan di rumah banyak ya. Nanti habis sholat zuhur juga udah nggak ada kegiatan pembelajaran lagi kayak gitu ya. Tolong dicicil ya, jangan sampai besoknya Bapak suruh kumpulin malam-malamnya baru ngerjain kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Kalau tidak, nanti kalau ada pertanyaan silahkan pada saat lagi sesi Zoom meeting ini selesai ya. Yaudah, kurang lebihnya dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi